Meditasi adalah media atau sarana untuk latihan, dan hasil latihan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ketenangan dan kebijaksanaan. Mereka yang telah menjadi tenang belum tentu bijaksana. Perlu kebijaksanaan untuk melihat kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Mengapa kita perlu memahami dan mengalami kebenaran sejati? Alam ini memang luar biasa. Alam memberi contoh terbaik untuk memahami kebenaran sesungguhnya. Manusia pada awalnya memahami bumi ini adalah datar, karena mereka melihat permukaan dataran atau daratan, dan laut seolah-olah rata. Bumi kelihatannya seperti datar. Ini yang kita sebut kebenaran semua, atau kebenaran tampak luar. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah bumi itu bulat. Orang umumnya lebih melihat kebenaran tampak luar, sehingga pernah terjadi seorang ilmuwan yang menemukan kebenaran yang sesungguhnya bahwa bumi itu bulat dibunuh. Ia dibunuh hanya karena menyampaikan kebenaran yang pada zaman tersebut dianggap sebagai pendapat sesat. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Pandangan ini disebut kebenaran seperti apa? Tampaknya kebenaran yang sesungguhnya adalah bumi dan planet lain yang justru mengelilingi matahari. Dua contoh di atas telah membuktikan bahwa mata dan panca indera kita hanya menyajikan gambar, pemandangan, keadaan sebagaimana tampaknya. Lantas informasi ini diolah oleh pikiran dan hati untuk dimasukkan ke dalam alam kesadaran kita yang disebut konsep. Kesalahan-kesalahan yang demikian banyaknya, yaitu pandangan-pandangan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan alam ini, lantas dianggap sebagai kebenaran dan mati-matian dipertahankan oleh manusia, bahkan kalau perlu dengan pertumpahan darah. Kebenaran semua inilah yang sering kita sebut sebagai kegelapan batin. Hanya dengan latihan meditasi ketenangan dan melanjutkan dengan tahap renungan tentang berbagai fenomena, kegelapan batin dapat ditembus. Perundungan terhadap berbagai fenomena itu antara lain, segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu berubah, tidak ada yang tetap. Tentang 4 elemen kebenaran mulia, yaitu hidup adalah penderitaan atau duka, sebab-sebab munculnya penderitaan atau samudaya, berakhirnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju berakhirnya penderitaan atau magga. Pengertian tentang metta atau cinta kasih, karuna atau belas kasih, mudita bahagia melihat makhluk lain berbahagia, dan UPK keseimbangan batin, serta perenungan tentang tiada aku, bahwa aku terbentuk dari pancakanda yang terus berubah, rupa, perasaan, persepsi, reaksi mental, dan kesadaran. Semua perenungan tersebut dapat dilakukan setelah meditasi. Kita memasuki ketenangan. Pada saat itu, perhatian kita akan napas dapat kita lepas dan muncullah dalam pikiran kita perenungan-perenungan untuk menembus kegelapan batin. Dengan demikian, latihan ini akan membawa kita menuju kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan yang kita peroleh tersebut masih sebatas pengertian dan pengetahuan. Dengan mempraktekkan pengertian dan pengetahuan, kita berlandaskan kesadaran saat ini. Melalui perhatian penuh pada segala tindakan dan reaksi pikiran pada saat ini, maka kita akan menjadi sadar. Dalam mempraktekkan sadar dan kebijaksanaan atau pandangan terang, maka kita akan dapat melihat kebenaran sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya dapat kita sebut pencerahan-pencerahan
dapat melalui berbagai tahap kehidupan. Pencerahan sempurna yang dialami oleh Buddha merupakan pencerahan tertinggi. Tetapi pencerahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam saat-saat tertentu, dalam kondisi tertentu, juga disebut pencerahan. Namun pencerahan tersebut tahapannya belum menyeluruh, lebih merupakan pencerahan terhadap bertahap atau pencerahan situasional. Pencerahan itu nikmat dan sensasional, seperti rasa gelap yang menjadi terang, atau seperti ada tembok penghalang yang tiba-tiba terbongkar habis, atau seperti menemukan jalan tembus atas jalan yang telah buntu. Setelah melalui meditasi dan perenungan, maka tibalah saatnya untuk mempraktikkan ketenangan dan kebijaksanaan yang kita peroleh tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sebagai manusia. Apabila tidak kita praktikkan, maka kita ibarat belajar teori berenang sampai mahir dan hafal di luar kepala, tetapi tidak pernah masuk ke dalam kolam air untuk praktik berenang. Bayangkan begitu ada emergensi, kita lompat ke dalam air, tetapi semua teori yang kita pelajari akan hilang begitu saja, karena saat itu kita sadar atau sudah dalam keadaan panik, sudah tidak tahu mau mulai dari mana. Kita pun akhirnya tenggelam secara konyol. Demikian juga kebijaksanaan yang kita peroleh dari hasil meditasi. Kalau tidak kita praktikkan, bagaimana kita tahu bahwa batin kita sudah lebih maju dan siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan? Kalau kita sudah melatih, maka setiap menghadapi masalah-masalah, apa saja yang bekerja adalah kesadaran kita, nalar kita yang dihubungkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah kita latih. Disinilah letak perbedaan antara manusia yang berlatih dengan manusia yang tidak berlatih. Pada umumnya, orang apabila menghadapi masalah, yang bertindak terlebih dahulu adalah emosinya. Dan akhirnya, emosi ini sepenuhnya menutupi nalar dan kesadarannya, seperti awan menutupi bulan di malam hari. Setelah kesadaran dan nalar kita jalan, kita mengadakan analisa berdasarkan pada perenungan akan fenomena dharma yang telah diuraikan di depan. Akhirnya kebijaksanaan kita mulai tampak berhasil. Semua masalah dapat dilihat apa adanya, bukan apa tampaknya. Disinilah biasanya kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dengan dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya, bagaimanapun masalahnya, batin kita tidak akan terpengaruh. Kita mencapai UPK atau ketenangan batin. Bukankah semua itu berjalan secara alami atau natural? Mengapa mesti marah, pusing, atau stres?